internet, jaringan server di sini, jaringan web, jaringan untuk server email, repositori segala macam. 97 lah ada duluan di Politeknik. Perguruan tinggi mungkin termasuk Sumatera ini Belum ada kan? kita Baru kita duluan. Kita duluan. Nah, termasuk learning management system 2010 2008 lah kita bangun server kita di sini. Jadi pembelajarannya sudah online. Jadi tidak kaget waktu Cek Gona datang. Oke lah. Halo, Mang Cek Bicek, jumpa lagi nih sama Sersan Daeng, Serasa Sanak bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng mendatangi daripada Politeknik Negeri Sriwijaya. Hari ini Sersan Daeng akan berbincang-bincang dengan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, Dr. Ing Ahmad Takwa MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adindo Daeng. Waduh. Kita Mang Cek Bicek, aku nak ngobrol-ngobrol dulu dengan Ya. kakak gitu. Aku panggil kakak be. Siap. Kakak Takwa, Siap. ya dah. Siap. Kak Takwa. Posisi sekarang ini kan Kak Takwa ini katanya dengar-dengar tidak galak disebut sebagai direktur atau apa. Tapi aku dengar-dengar katanya kakak tuh lebih senang melayani. Nah, cak mana jarang pejabat yang sudah ini biasanya minta dilayani. Nah, tapi kakak kok mampu untuk melayani. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan Mang Cek Bicek kita ini. Nyantai ya gitu. Iya, nyantai baik. Jadi konsep nyantai itu termasuk juga sama dengan konsep melayani. Makanya ketika tadi ditanya bahwa aku tidak galak disebut sebagai direktur, aku galak lebih disebut sebagai pelayan, itu salah satunya agar didapatkan chemistry. Kalau kita ingin komunikasi dengan seseorang, maka selamilah diri dia dengan cara layani dia, ikuti adat dia, ikuti tata cara dia. Maka melayani ini adalah strategi ke depan di dalam konteks kita, khususnya kalau kita ini pegawai negeri, kalau Politeknik ini kan negeri punya pemerintah, memang sudah bagian daripada konsep kita di secara kepemerintahan keseluruhan itu adalah melayani. Jadi cocok itu juga dengan acara kita ini. Sersan Daeng. Anak bersama Daeng. Memang Sersan. itulah Mang Cek BCS semakin tinggi, wong itu memang kejingoan ilmu padi itu memang ada nih. Iya. Aku bangga dengan Kak Takwa. Kak Takwa, aduh katanya Kak Takwa ini kan dulu mahasiswa sini ya. Betul. Nah, terus katanya kakak juga itu disuruh ke Swiss, ke Jerman. Kira-kira bisa tidak diceritakan dari mahasiswa kok sekarang jadi tampuk pimpinan tertinggi di kampus ini? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Kadang-kadang itulah memang bagian dari kita. Kita tidak pacak memprediksi, tapi kita pacak berkeinginan dan bercita-cita. Satu, kita kuncinya harus mempunyai dinamika yang tinggi, fleksibilitas yang tinggi. Aku dulu cita-cita bukan nak jadi dosen, nak jadi tentara. Tak tahu nyasar jadi dosen. Nah, itu contoh fleksibilitas kita harus tinggi. Nah, ceritanya masuk ke sini sebenarnya juga sama cerita yang meleset tadi kan. Nah, dulu karena dalam kapasitas kita melihat mengukur diri ini mampu ya kan, untuk kekuatan badan ada ya kan, terus masalah kecerdasan alhamdulillah kalau diukur mereka dari SD kemarin juara umum, kalau SMP sempat juara di kelas, bahkan juara umumnya masuklah hitungan menurut info katanya ketiga. Kemudian di SMA kelas 1 masih lah bagus, kelas 2 lah begoyor. Jadi budak-budak Palembang ini kan gaya mainnya mantap, jadi mulai kita terbawa juga sedikit. Bahkan tamat sekolah menengah itu kalau di kelas itu jeblok nian. Nah, maka di situ cita-cita juga terkait nak jadi tentara tadi juga terganggu. Waktu SMP ini yang nyebab ganggu dulu. Nah, kacamata. Jadi gara-gara berkacamata pupuslah cita-cita jadi tentara. Pada masa itu belum baca, masa sekarang baca. Asal diperbaiki dan sesuai bidang. Padahal masuk tentara itu bukan nak melototi, nak nembak ya lagi. Bukan nak melototi. Nah, sudah ngampung dulu. Terpaksa menyesuai ke kita. Sudah, karena pendapat saat itu nak nimbak. Bukan nak melototi tadi ya. Sudah kita sesuaikan.
Akhirnya nyobola dulu katanya ada perguruan tinggi baru, ya kan, namanya di Universitas Sriwijaya itu ada Politeknik. Dulu masih di bawah Unsri. Iya, Nah, masih sekarang bagian dari tahun Unsri ya. 98 karena sudah siap mandiri dia, maka disuruh berdiri sendiri karena bidang pendidikannya beda kan. Politeknik ini khusus untuk nyiapkan para lulusannya itu langsung siap bekerja, ya kan, untuk bekerja di lapangan. Jadi dia punya keterampilan, keahlian yang berbekal keilmuan. Jadi dia akan keilmuannya mampu dengan demikian menganalisis dan mengevaluasi. Maka dengan itu mereka sudah masuk perguruan tinggi dan waktu itu disebutnya Politeknik. Sekarang disebutnya vokasi. Nah, berbeda dengan universitas, dia nyiapkan para mahasiswa secara akademik dan khusus untuk menjadi konseptor, menjadi pengembang, pemikir. Dia akan berada di back office kalau dalam tataran ruang kerja. Kalau yang begawi dia di lapangan, di front office dia. Nah, ini yang di Politeknik. Nah, jadi penasaran dulu, masuklah akhirnya tes ke Politeknik. Nah, begitu masuk ke Politeknik, karena SMA agak apa yang katong Palembang, Agak iki lah ya, kalau bahasanya. nyibeng-nyibeng. Jadi mak manu caronyo kawan-kawan yang tadi itu masuk ke ITB, masuk ke mana? Nak aku susul. Mak manu cara nyusulnya. Kalau aku kuliah masih di sinilah, masih belum aku nganggap ngalai dia. Cito-cito harus aku kuliah ke luar negeri. Nah, jadi karena Politeknik ini dulu masih banyak dosen dari Jerman, dari Swiss. Dari luar negeri ya? Dosennya dari Swiss dulu, dan kalau kuliah itu apa macam fotokopi kita gratis, mau ngopi di sini dan segala macam, fasilitas full dan kita banyak praktek. Jadi akhirnya udahlah masuk Politeknik. Satu cita-citanya nak motong kawan tadi. Nah, itulah ciri-ciritanya. Kak, terjebak itu. Jadi aku juga bangga nih punya kakak pinter, takwa pula sesuai dengan namanya. Iya. Sesuai dengan nama, takwa ya lah. Udah baca tidak doa, nama adalah doa. Nah, Kak, bisa tidak diceritakan Kak, mungkin ada pengalaman yang menarik pada saat mungkin Kakak kuliah, mungkin ada ya biasa kan kadang-kadang kita ada hal-hal yang mungkin tidak bisa terlupakan pada saat kuliah. Kira-kira bisa waktu kuliah? Iya. Rasanya saking banyaknya catatan ini kadang-kadang nyembur kemana-mana. Beda ya? Siap. Yang pasti catatan dulu karena kita ini Politeknik itu vokasi langsung kepada bidang keilmuan. Jadi ilmunya terapan harus menjadikan sesuatu rancang dan bangun. Jadi Ilmu bidang pasti teknik ya? kan aku ngambil elektro. Nah, elektro pada masa itu kita kan baru mengenal komputer. Komputer pun masih tahun 87 itu masih PC XT AT yang masih bersanggul besar. Terus belum ada hard disk, masih disket. Jadi operasional sistem cucuk dulu, baru on operasional, cabut lagi disket, baru masuk program aplikasi. Kapan habis muat pekerjaan dengan aplikasi, mau ngetik waktu itu kan, atau kita memproses ya kan untuk spreadsheet ya. Kemudian datanya simpan, masuk lagi disket yang ketiga. Ribet. Nah, maka waktu itu ada kenangan cerita menarik. Kami lah terbiasa praktek mulai dari ngikir, membuat PCB, kemudian membuat rangkaian dan segala macam. Tertanam di kepalanya. Membuat waktu itu pemikiran aku sederhana. Di rumah itu salah satunya banyu pam dan listrik kurang terkontrol. Karena meterannya masih meteran manual, ya kan, diukur begitu. Kemudian tidak tercatat. Nah, aku harus buat itu digital. Pada masa itu belum banyak sistem digital. Maka buatlah rancangannya. Pakai IC segala macam. Nah, titik yang jadi ketahuan dan lucunya apa? Jadi rancangan gitu besar, IC itu saking banyaknya, papannya itu sampai pecah, IC itu kapan dikumpul pecah rujak. Jadi saling katorin kawan, ini bukan rangkaian, ini rujak IC ini. Jadi sampai sekarang digelarnya itu rujak IC. Jadi ceritanya itu rujak IC ya di ujungnya tuh. Nah, Kak Takwa, ini kan musim corona. Iya kan? Musim corona ini wong takut galau. Iya, nah, ini dia. Apalah yang sudah diciptakan oleh kita ini ya. Untuk mengantisipasi daripada penyebaran corona ini, mungkin ada ciptaan daripada mahasiswa kita atau apa yang mungkin bisa untuk mengurangi daripada
Ya. kok penyebaran corona? Ya paling tidak corona ini kan aku ingatkan ke kita bukan ditakuti. Kalau takut lah tidak bergerak pula kita ya. Berusaha Tapi pula kita. diwaspadai. Selain berdosa, kalau kaget ekonomi kita tak mancur. Iya. Jadi kita tetap waspadai. Nah, maka dalam kerangka waspada itu kita harus membuat satu prosedur-prosedur. Pemerintah sudah membuatnya kan, prosedur-prosedur termasuk jaga jarak, kemudian kegiatan-kegiatan itu dikurangi dari sisi jumlah kapasitasnya agar jaraknya cukup. Kemudian yang tidak kalah penting ini, setelah ini. Nah, Ya pakai kan? masker. Kemudian bisa tambah face shield, ya kan? Dan lain-lain ya, termasuk perangkat-perangkat. Nah, kadang-kadang ada yang orang yang sulit itu adalah mengelawan egonya. Lawan egonya, kelupuan, tahu-tahu tidak pakai masker tapi tetap ngotot, ya kan? Nah, ngotot tetap berkegiatan. Ini bahaya yang macam ini. Maka ingati, kita mungkin sedang sehat, tidak bermasker, tapi wong lain bisa nulari ke kita. Hati-hati kita yang kena, makanya pakai masker. Atau kita yang lagi kena, man kita tidak masker pacak nulari wong lain. Man kita masker paling tidak tertutup. Nah, Mang Harus Cek rajin. Bicek, ya. Dengar kata Kak Takwa tadi, ya. Jangan tidak pakai masker. Nah, ini nah, ya. Jago jarak, jangan berkumpul-kumpul dengan orang banyak. Nah, kira-kira ya. Betul itu. Nggak Maka boleh. Itu tapi manusiawi. Tapi manusia egonya tidak boleh dikeluarkan. Ego, lupa itu bagian manusia itu. Maka perlu dibantu pakai alat. Itulah yang dibuat Pemerintah anak-anak, tadi, dosen-dosen anak-anak kita ini membuat teknologi-teknologi. Alat bantu salah satunya kita mengembangkan kamera untuk mendeteksi kawan-kawan yang temperaturnya tinggi, kawan-kawan yang tidak bermasker, dia menunjuk peringatan. Iya. Agar tadi kebiasaan itu terbentuk dengan bantuan alat tersebut. Nah, di zaman Kira. Covid ini, Kak, kira-kira cak mana mahasiswa kita nak Berkegiatan berkegiatan praktek. takut dia virtual? Karena ini kan ilmu pasti tidak bisa virtual. Kira bisa enggak? Sebenarnya bukan masalah ilmu pastinya baik yang jadi masalah. Kita ini pendidikan vokasi, apalagi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu dicirikan bahwa dia akan dibentuk menjadi seorang analis, dibentuk menjadi seorang engineer. Analis itu kompetensinya adalah mampu menganalisis dengan menggunakan metodenya. Tapi karena kita vokasi, dia harus juga menggerakkan suatu keterampilan, motoriknya harus bergerak. Nah, dia berarti harus banyak berinteraksi dengan praktek-praktek, berinteraksi dengan pekerjaan-pekerjaan secara langsung dengan kemampuan analisis yang baik. Nah, maka berbeda kita kalau hanya pendidikan yang teori, gampang, selesai dengan masalah. Sekarang kita pacak belajar online. Nah, politeknik agak terkendalanian gitu. Karena untuk praktek para mahasiswa, praktek para dosen terpaksa kita tunda sementara. Sampai hal yang memungkinkan. Nah, tapi saat ini sudah kita pasang sistem segala macam, kapasitas dikurangi, per minggu ini kita mulai praktek. Tapi kapasitas kurang. Yang tadi sekelas isi 24, ini harus di bawah 12. Di bawah 12 boleh masuk ke praktek. Tapi khusus yang praktek. Kalau teori kita sudah pakai online kalau LMS, Learning Management System gitu, yang sudah dibangun sebenarnya. Kalau nak dikata ngebangun, lama kita bangun. Internet, jaringan server di sini, jaringan web, jaringan untuk server email, repositori segala macam. 97 lah ada duluan di Politeknik. Perguruan tinggi mungkin termasuk Sumatera ini Belum ada kan? Kita Baru kita duluan. Nah, termasuk Learning Management System 2010, 2008 lah kita bangun server kita di sini. Jadi pembelajarannya sudah online. Jadi tidak kaget waktu Cek Wona datang. Oke lah. Jadi Kak, jadi itu kan sudah teknik ya, Kak ya. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan itu sudah diantisipasi. Insya Allah. Nah, Sama-sama. Aku ini nak nanya sedikit, baik. Kakak ini Banyak kan dikit apa-apa. Nah, banyak Asal dikit ikan apa itu. apa. Jadi aku nih Kak agak sedikit menggelitik, Kak. Kakak ini kan teknik ya. Tapi aku dengar-dengar juga dinobat ke sebagai Dewan Pembina Ikatan Wartawan Online Indonesia. Nah, apa dia Kak nak dinasehatin sama orang wartawan? Nah, ini nak ditunggu-tunggu. Nah, Mang Cek yang ada anak sanak saudaranya wartawan atau wartawan online sekalian dengar kena. Jadi Salmo, kalau kita punya presiden yang pertama seorang insinyur, mak manu dia masuk menjadi birokrat, mak manu dia mampu memanage bangsa ini, negara ini dengan kuat dan gagah.
Itu insinyur loh. Iya. Nah kira-kira salah satu panutan kita dan juga kita pembanding ngatokan aku tadi juga seorang insinyur terus membina kewartawanan. Jangan nengok dari sisi bahwa insinyurnya baik. Keilmuan itu dari seluruh bidang itu harus dibangun. Jadi kalau kita di pendidikan itu tulisan itu adalah menjadi bentuk media kita mengungkapkan seluruh bidang keilmuan yang kita miliki. Kita kan wajib menulis jurnal, wajib menulis. Jadi kalau keilmuan itu sudah selaras ya. Itu. Nah maka di dalam hal membina ini yang perlu dibina salah satu kemampuan kawan-kawan mengambil konten secara objektif, kemudian berimbang, ya kan? Kemudian mengajak lebih banyak analisis. Jangan hanya menyitir, mengambil informasi-informasi baik, tapi memberikan di situ analisis dengan mengundang para narasumber memberikan analisis yang memberikan pola berpikir itu ya seluas-luasnya tanpa batas. Nah ini selaras dengan mutu kita Iwo. Jadi harus membina para rekan-rekan wartawan kita berpikir tanpa batas, tapi dengan cara yang cerdas. Jadi kerja kita harus cerdas. Kerja kita juga jangan ditunda-tunda, harus tuntas. Kerja kita juga harus kata kok lagi yang penting adalah ikhlas. Nah jadi itulah paling kita ajak kawan-kawan kita berikan yang apalagi aku bidangnya memang elektro dan kaitan ke IT. Sekarang cerita kita IT kalau wartawan pun akhirnya online. Bidang kita itu mengajak adik-adik di wartawan online. Ayo kita siapkan. Nah ya, Bang Cek Becek ya, wartawan online galau-galau ya, denger ke Palembang nih, wartawan Palembang jangan cak gagah-gagahan, mentang-mentang lah punya ID card, laju nganar beritanya. Kato ini tadi Kak Takwa tadi sebagai Dewan Pembina IWU ya, berita itu harus liputan yang objektif, terus harus dianalisa dan banyak narasumber sehingga berita itu mampu untuk bisa diserap masyarakat secara baik dan itulah tanpa batas. Harus cara berpikir itu. Cara berpikirnya pintar ya tadi. Agar inovasi itu muncul untuk membangun bangsa ini. Tanpa inovasi bangsa ini modal yang sudah kita miliki, kekayaan hasil bumi yang luar biasa itu akan habis karena tanpa inovasi. Nah itulah tadi ya Mang Cek Becek termasuk wartawan online selalu memberikan inovasi tentang pemberitaan, berpikir tanpa batas. Nah Kak, di penghujung acara ini siap. Iwo ini kan ulang tahun yang ke-8 Kak. Nah mungkin Kakak ada arahan untuk kawan-kawan kita. Ada ucapan selamat, monggo disilakan Kak. Mungkin ini perlu. Ya, perlu untuk di ini. Ya, kami ini butuh bimbingan Kak. Kalau membimbing itu adalah bagian dari kita galau-galau. Jadi kalau masalah belajar jangan lihat dia sudah lebih dulu, jangan jingok seperti itu. Tapi jingok dia sudah ilmunya seberapa banyak. Jadi kemanapun kita belajar, kemanapun kita mencari pembina, ya. Agar kita sempurna. Satu, ingat kita selalu punya keterbatasan. Maka jangan melihat kesebutannya, bolehlah kalau nak sebut formal istilah di SK harus berbunyi Dewan Pembina. Tapi lihat aku sebagai kakak, sebagai dulur, agar kita membangunnya sama-sama. Nah, maka khusus untuk Iwo ini dalam membangunnya itu, maka perlu diberi semangat. Nah, semangat ini adalah paling tidak dikala ulang tahun ini perlu diucapkan dulu, Cek. Itu yang ditunggu, Kak. Itu yang ditunggu, Kak. Rekan-rekan wartawan, terutama semua yang tergabung di dalam IWO, saya bersama-sama di sini mengucapkan selamat ulang tahun IWO yang ke-8. Terus kita berpikir tanpa batas dan bekerja secara cerdas. Terus bangkitkan semangat untuk menjadi wartawan yang memberitakan hal yang objektif, memberitakan hal-hal yang seimbang, sesuai dengan fakta, kemudian yang tidak kalah pentingnya memberi solusi dengan cara analisis yang baik. Oke, Mang Cek Becek itu tadi bincang-bincang Sersan Daeng, 100 anak bersama Daeng dengan Kak Takwa selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, Polsri. Kita ikutin terus, tonton terus, pantengin terus, jangan juga
Kita ikuti kakek Sersan Daeng akan ngobrol dengan siapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.